Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bersama masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini lebih baik mutunya, lebih baik kualitasnya dibanding dengan Ramadan yang lalu. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan materi kultum ini dengan tema bagaimana caranya melayani tamu agung yang baik. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Ramadan diibaratkan seperti tamu agung. Karena Ramadan adalah sebagai sosok tamu agung, maka tentunya tuan rumahnya adalah kita semua umat Islam. Nah, sekarang Ramadannya adalah tamu agungnya adalah sudah datang dan sudah ada di tengah-tengah kita sudah beberapa hari. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tips bagaimana caranya agar Ramadan sebagai tamu agung yang datang kepada kita semua merasa betah, merasa bahagia, merasa senang untuk datang ke tempat kita ini. Oleh karena itu ada beberapa cara, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam rangka melayani tamu agung bernama Ramadan itu. Persoalannya adalah tamu yang datang kepada kita bukan tamu sembarangan. Bukan selayaknya kita menghadapi tamu pejabat, tamu orang-orang penting yang waktunya relatif sangat singkat. Sehari selesai atau 2 hari selesai. Tetapi tamu yang datang kepada kita adalah tamu yang cukup lama, kurang lebih 1 bulan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang harus kita lakukan agar tamu yang datang kepada kita merasa betah. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, tentunya kita harus merasa bahagia dengan kehadiran tamu agung ini. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala nira. Barang siapa yang merasa senang, merasa bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan diri kita dari siksaan, dari jilatan api neraka. Tentu saja kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah bukan kebahagiaan selayaknya kita melihat anak-anak kecil menyalakan petasan, menyalakan mercon, atau bukan kebahagiaan karena kita makan, kalau Ramadan makan serba enak atau makan yang diada-adakan. Tetapi kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan karena pada bulan Ramadan semua amal, semua ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bahagia? Orang yang melaksanakan sholat fardu
pahalanya sama dengan 70 kali sholat fardu di bulan lain. Orang yang melaksanakan sholat sunnah, pahalanya sama dengan sholat fardu. Orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan memerdekakan hamba sahaya, dan seterusnya. Masih banyak lagi pahala-pahala yang dilipat gandakan pada bulan ini. Oleh karenanya kita patut merasa bahagia dengan kehadiran. Bahkan dalam hadis sahih dinyatakan bahwa ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Artinya adalah bahwa semua amal perbuatan, baik yang fardhu maupun yang sunnah, apabila kita lakukan dengan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan itu bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Kemudian wa ghulqatil abwab wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya adalah amal-amalan ibadah dan sunnah-sunnah ibadah yang lainnya, kalau kita lakukan dengan ikhlas betul-betul karena menghargai Allah, maka akan mengakibatkan pintu neraka tertutup untuk kita semua. Inilah barangkali sebagian dari kebahagiaan yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi tamu agung bernama Ramadan itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus bisa memastikan sebagai tuan rumah yang baik itu ketika ada tamu agung, bahwa diri kita sebagai tuan rumah dalam keadaan sehat. Tentunya sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani artinya adalah tubuh kita harus sehat, harus kuat, jangan sampai sakit, karena kita melayani Ramadan 1 bulan, bukan sehari 2 hari. Jadi tubuh kita harus dalam keadaan sehat, fisik kita. Kemudian sehat rohani adalah maksudnya yakinkan dan pastikan bahwa diri kita dalam keadaan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu membersihkan dosa-dosa kita itu, membersihkan dosa-dosa kita itu pada bulan Ramadan ini adalah tentunya kita harus memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat mencintai sifat-sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Insya Allah dengan membaca doa seperti ini, Allah akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah agar tamu agung yang bernama Ramadan merasa betah, merasa senang datang kepada kita, tentunya kita harus bisa dan mampu memberikan jamuan-jamuan yang disukai oleh tamu agung yang bernama Ramadan itu. Apa jamuannya? Jamuannya adalah ketika siang hari kita harus bisa melayani Ramadan itu dengan puasa. Puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tentunya adalah dengan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian dihiasi dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, seperti sholat berjamaah yang dilakukan, membaca Al-Quran dilakukan, dan iktikafnya juga, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian ketika malam hari adalah ada jamuan yang sangat disukai Ramadan, adalah kita harus bisa melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan sholat malam, melaksanakan ibadah-ibadah di waktu malam. Tarawihnya kita lakukan, witirnya kita lakukan. Sekarang bukan saatnya lagi kita memperdebatkan tentang tarawihnya, apakah tarawih 8 rakaat witir 3 atau tarawih 20 rakaat witirnya 3, ya 11 dan 23, atau mungkin ada yang 36 rakaat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Bukan saatnya lagi kita memperdebatkan tentang jumlah tarawih. Yang paling penting buat kita adalah bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan tarawih, witir dan sebaik-baiknya, karena itu adalah termasuk qiyam Ramadan. Setelah tarawih selesai, tentunya
Alangkah baiknya kalau kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, kita juga harus menerus mempelajari isi kandungan Al-Quran sedikit demi sedikit, seayat demi seayat. Insya Allah kalau kita bisa merutinkan seperti ini setiap malam setidaknya, atau minimal kita paham makna Al-Quran walaupun cuma sedikit saja. Tetapi rutin, karena dari yang sedikit itu nanti akan menjadi banyak. Kemudian sedekahnya juga kalau perlu kita lakukan. Membaca sholawat, zikir, iktikaf, itu adalah amalan-amalan sunnah yang sangat disukai oleh tamu agung kita pada waktu itu. Kemudian yang terakhir tentunya adalah ketika Ramadan tamu agung sedang berada di tengah-tengah kita, kita harus bisa menampilkan akhlak kita, akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Tunjukkan kepada Ramadan bahwa mulut kita, lisan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan banyak orang, tidak membuli orang, tidak menghina orang, tidak mencaci maki orang, tidak mengejek orang, dan lain sebagainya. Jaga lisan kita. Kemudian perilaku kita sehari-hari, jangan sampai juga kita menganiaya orang, menzalimi orang, menyakiti orang dengan tangan kita, dengan kaki kita, dan dengan perbuatan kita. Insya Allah apabila kita bisa melaksanakan itu semuanya, merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, kemudian kita memastikan diri kita dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, kemudian kita mampu memberikan jamuan kepada Ramadan, tentu jamuan yang disukai, kemudian kita menampilkan akhlak yang baik kepada Ramadan, insya Allah Ramadan akan betah, Ramadan akan berkesan tinggal di rumah kita, sehingga ketika Ramadan pergi meninggalkan kita semua, kita betul-betul mendapat julukan aikum minanna, dijauhkan dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.